Selamat datang di podcast Dongeng. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda semua hari ini untuk ngobrolin sebuah topik yang, menurut saya sangat menggugah. Coba deh Anda bayangkan, kalau kita mencoba membuka kembali lembaran sejarah tahun 1965 di Indonesia, apa sih yang biasanya pertama kali terlintas di benak Anda? Pastinya memori kolektif yang otomatis muncul itu nggak jauh-jauh dari narasi soal konflik berdarah ya. Terus juga tragedi pembantaian massal, malam kudeta yang mencekam, dan dendam kesumat antar kelompok. Nah, betul banget. Sejarah masa lalu kita itu memang seringkali cuma didominasi sama satu narasi tunggal yang sangat kelam. Dan yang bikin resah sebenarnya, narasi-narasi luka sejarah ini masih sering direproduksikan, sering banget dijadiin alat buat mempolarisasi masyarakat kita. Iya, sering dipakai buat memecah belah kita dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, bahkan sampai hari ini masih kerasa banget efeknya. Makanya, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya sebuah misi khusus. Kita mau membedah sebuah temuan sejarah yang luar biasa mencerahkan dari artikel jurnal Santri Cendekia dan juga sebuah dokumen briefing bertajuk Jalan Sunyi Rekonsiliasi. Dan pas membedah ini, ada momen aha yang benar-benar membalikan perspektif saya. Momen yang mana tuh? Ternyata, di balik narasi pembantaian massal yang selalu kita dengar, ada kisah heroik yang sengaja bergerak dalam sunyi. Kisah tentang para kiai dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang justru berani mempertaruhkan nyawa demi menyembunyikan, melindungi dan merangkul kembali eks-tahanan politik PKI beserta keluarganya. Wah, sisi sejarah yang ini emang jarang banget dapat panggung ya. Padahal, disinilah letak eksperimen kemanusiaan yang paling radikal pada masa itu. Kalau kita coba rekonstruksi ulang situasi di lapangan pasca 65, ketegangan antara kaum santri dan kelompok kiri itu kan benar-benar ada di titik equilibrium membunuh atau dibunuh. Iya, tegang banget. Perbedaan ideologi saat itu udah bukan sekedar perdebatan politik di warung kopi lagi. Betul, udah memicu dehumanisasi yang sangat parah di kedua belah pihak. Nah, yang bikin catatan sejarah ini krusial untuk kita pahami secara objektif adalah manuver para kiai ini di tingkat akar rumput. Secara ideologis, para ulama ini jelas sangat menentang ateisme dan gagasan komunisme. Bagi mereka, itu berbenturan diametral dengan akidah. Berarti mereka sangat anti dengan pahamnya ya. Tapi kok bisa mereka malah melindungi orang-orangnya? Nah, disitulah kepiawaian mereka. Mereka bisa membedah realitas dengan memisahkan secara tegas antara sebuah ideologi dengan manusia yang menganutnya. Pahamnya ditolak keras, tapi manusianya tetap diperlakukan sebagai manusia. Pemisahan yang luar biasa. Jadi nyawa manusianya tetap harus diselamatkan. Prakteknya di lapangan juga sangat ekstrim loh. Di tengah pusaran amarah massa yang nggak terkendali, saat masyarakat umum menganggap ex-PKI dan keluarganya itu seolah udah kehilangan hak dasar kemanusiaannya, para kiai ini milih jalan yang dalam tradisi pesantren disebut ukhuwah basyariah. Persaudaraan sesama manusia ya? Para simpatisan di desa yang mungkin nggak tahu apa-apa soal politik elit di ibu kota, sebagai manusia utuh. Manusia yang punya hak esensial untuk hidup, hak buat bertaubat, dan hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Ini bukan sekedar ceramah retorika, tapi tindakan subversif kemanusiaan di lapangan. Coba deh, Anda yang sedang dengerin ini, bayangin sebentar betapa tingginya tensi pada saat itu. Melindungi kelompok yang baru aja dicap sebagai musuh negara nomor satu, itu kan sama aja kayak melukis target sasaran tembak di punggung sendiri kan? Sangat berbahaya. Di transisi darurat militer itu, sweeping dan jam malam itu hal yang lumrah. Aparat keamanan punya kewenangan tak terbatas. Kiai yang nekat buka pintu pesantrennya buat keluarga ekstapol ini pasti harus berhadapan langsung sama moncong senjata aparat. Betul, dan seringkali mereka dijemput untuk diinterogasi, diintimidasi secara psikologis, dicurigai sebagai simpatisan tersembunyi. Tindakan belas kasih ini dari kacamata aparat sangat gampang dipelintir jadi tindakan makar. Berhadapan sama militer aja udah ngeri banget. Tapi pas saya baca sumber ini lebih dalam, saya nemuin kalau tantangan dari dalam, maksudnya dari masyarakat dan santri mereka sendiri, ternyata jauh lebih berat. Saya jadi ingat Trauma Madiun 1948. Analisis yang sangat jeli, resistensi dari akar rumput ini adalah rintangan psikologis terbesarnya. Tindakan merangkul ekstapol ini sangat nggak populer dan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan sama komunitas mereka sendiri. Iya kan? Masyarakat pasti masih trauma. Luka dari peristiwa Madiun itu kan sangat membekas buat kaum santri.
Sangat membekas, banyak kiai ulama dan santri yang jadi korban pembantaian fisik oleh kelompok kiri di tahun 48 itu. Jadi bayangin kemarahan para santri di tahun 65. Saat mereka ngerasa ini momen buat balas dendam yang dibendarkan negara, tiba-tiba kiai panutan mereka malah berdiri di depan pintu pesantren, ngelindungin orang-orang dari kelompok yang sama yang pernah ngebantai guru-guru mereka belasan tahun sebelumnya. Itu tindakan melawan arus kemarahan massal yang lagi mendidih banget. Saya sampai mikir, apa sih alasan logis para kiai ini ngambil risiko segede itu? Melawan negara sekaligus mengecewakan pengikut sendiri. Sampai akhirnya, saya baca soal inspirasi teologis tentang Fathu Makkah di artikel Santri Cendekia. Nah, peristiwa penaklukan Mekah atau Fathu Mekah itu memang jadi semacam cetak biru resolusi konflik buat para ulama tersebut. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan sahabatnya kan dipersekusi brutal, disiksa sampai diusir. Tapi pas mereka kembali ke Mekah, belasan tahun kemudian dengan kekuatan militer yang absolut, mereka nggak balas dendam kan? Sama sekali nggak. Logika perang biasa pasti nuntut pembalasan, tapi sejarah mencatat hal yang beda. Yang dihancurkan tanpa kompromi itu cuma berhala-berhalanya, kemusyrikannya, yang merepresentasikan ideologi abstrak. Sementara orang-orangnya yang dulu menyiksa mereka malah dimaafkan ya? Iya, mereka diberi amnesti massal, jaminan keamanan absolut atas harta dan nyawanya. Teladan pengampunan asimetris inilah yang dihidupkan lagi sama para kiai di Nusantara. Mereka ngelihat simpatisan komunis ini bukan sebagai monster, tapi saudara sebangsa yang lagi tersesat. Sebuah keputusan yang benar-benar ngelawan insting dasar manusia buat balas dendam. Nah, ini ngebawa kita ke tokoh pertama yang kita sorot. Coba Anda bayangkan sosok Kang Muh. Beliau ini dari kalangan Nahdlatul Ulama, adik dari Kiai Abdurrahman dari pesantren Tegal Rejo Magelang. Dan yang bikin saya senyum sendiri pas baca profil beliau itu, gaya nyelenehnya Kang Muh ini. Nyeleneh gimana tuh maksudnya? Bayangin aja figur kiai di pesantren ortodoks tahun 60-an. Biasanya kan identik banget sama sarung, peci, dan jubah. Tapi Kang Muh ini malah santai pakai celana panjang, kemeja lengan pendek, bahkan kadang pakai celana jeans. Di rumahnya juga banyak dekorasi pewayangan. Sangat punk rock lah buat ukuran zaman itu. Tapi gaya nyentrik itu sebenarnya strategi adaptasi kultural yang sangat brilian loh. Kang Muh mempelopori pendekatan buat mendobrak sekat sosial dengan bawa masuk kesenian kaum abangan ke lingkungan pesantren. Kaum abangan ini kan yang praktek keagamaannya masih sinkretis ya, dan banyak yang jadi simpatisan sayap kiri waktu itu. Betul sekali. Kang Muh sengaja ngundang kesenian kayak jatilan yang identik sama unsur magis dan trans, terus wayang, reok, buat tampil di dalam area pesantren. Wah, ngundang pertunjukan trans magis ke dalam pesantren ortodoks di tahun 60-an. Pasti diprotes habis-habisan sama kalangan dalam. Jelas meledak protesnya. Waktu itu ada garis demarkasi yang sangat kaku antara seni pesantren yang suci sama seni abangan yang dianggap sekuler dan penuh tahayul. Santri senior pada protes. Tapi di momen kritis ini, kerabat beliau, Kiai Thoyib, pasang badan ngebela Kang Muh. Dan belanya itu pakai argumen intelektual tingkat tinggi kan. Beliau ngutip kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Iya, kitab mahakarya yang posisinya sangat sakral di kurikulum pesantren. Kiai Thoyib pakai analogi tahi lalat di wajah. Analogi yang sangat membumi tapi dalam banget maknanya. Kurang lebih maknanya gini, sebuah tai lalat kecil di wajah itu justru bikin cantik dan ngasih karakter. Tapi kalau terlalu banyak sampai nutupin segalanya ya jadi buruk. Beliau menganalogikan pertunjukan jatilan ini sebagai tai lalat itu. Kalau diadakan proporsional buat merangkul masyarakat, itu justru mempercantik wajah dakwah pesantren. Barisan protes langsung kicep ya, karena argumennya disandarkan pada literatur otoritatif. Tapi jujur aja, ada satu momen dari cerita Kang Muh ini yang bikin saya merinding dan sampai kehabisan kata-kata pas bacanya. Momen waktu beliau negur santrinya itu ya? Iya. Waktu Kang Muh sadar santri-santrinya ngerasa secara moral lebih superior dari kelompok abangan ini, beliau buka kitab Al-Hikam, terus negur mereka dengan kalimat yang menohok banget. Anda dengerin ya kalimatnya? Jangan pernah berharap hanya kita yang sholat 5 waktu yang masuk surga. Mereka yang bermain jatilan mungkin ditakdirkan masuk surga. Dan kita dilempar ke neraka karena dipenuhi sifat takabur. Wow. Itu tamparan spiritual yang luar biasa, melucuti arogansi kesalehan.
Kang Muh lagi ngebongkar penyakit paling halus dari agamawan, yaitu ngerasa memonopoli kebenaran dan keselamatan. Beliau ngajarin kalau kita nggak punya hak prerogatif buat ngehakimin akhir hayat seseorang. Daripada judi di luar, mending mereka main jatilan di pesantren. Siapa tahu hatinya pelan-pelan terpaut sama agama. Ini metodologi mutus rantai kebencian yang gila banget sih. Dan menariknya, Kang Muh ini juga jago psikologi massa. Beliau merancang komunikasi yang merakyat banget. Dalam sebuah pengajian di desa yang dulunya basis PKI, beliau pakai filosofi tempe melawan daging busuk. Tempe sama daging busuk, gimana tuh maksudnya? Beliau bilang di depan ribuan warga yang masih trauma, lebih baik kita jadi tempe aja. Gak penting harganya murah di pasar, selama dia bersih, bergizi, dan gak busuk. Ketimbang jadi daging yang mahal banget, tapi batinnya udah membusuk. Saya paham. Jadi ini buat menenangkan warga eksipatisan yang miskin dan lagi ketakutan ya, biar trauma mereka luruh. Persis. Kaum akar rumput saat itu kan sering dicekoki narasi perjuangan kelas, Marxisme, ambisi kebencian struktural. Kang Muh mendekonstruksi itu. Dia meyakinkan kalau kemiskinan material itu bukan aib, asalkan integritas batin bersih. Dari pertanyaan konfliktual, siapa yang akan saya makan besok, berubah jadi pertanyaan manusiawi yang wajar, apa yang akan dimakan besok. Menggeser paradigma dari survival of the fittest jadi sekedar survival kemanusiaan aja ya. Luar biasa. Warganya akhirnya banyak yang secara sukarela beralih jadi santri. Nah sekarang kita pindah lokasi yuk, kita geser ke kota gede di Yogyakarta. Ini wilayah yang sangat historis. Merujuk ke riset sosiolog Jepang, Dr. Michio Nakamura, kota gede ini dulunya medan pertempuran ideologi yang sangat ekstrim loh. Iya, toko kiri kayak Semaun, Muso, Alimin kan pernah beroperasi di sana. Dan sebelum 65 pecah, hampir separuh warga kota gede itu berafiliasi sama sayap kiri. Kantong merah yang pekat banget. Terus, gimana bentuk rekonsiliasi di sana? Di kota gede manuvernya datang dari corak Islam Muhammadiyah yang dinahkodai oleh Kiai Haji A.R. Fahrudin, atau yang kita kenal sebagai Pak A.R. Kalau kamu pakai kesenian, Pak A.R. ini pakai instrumen pelayanan sosial murni tanpa penghakiman. Saya baca dokumen instruksi resmi beliau di tanggal 28 November 1971. Sederhana banget kalimatnya, tapi buat dipraktekkan di era itu butuh nyali besar. Pesan keluarganya itu sangat spesifik ya. Iya, pesan beliau gini. Jika tetangga belum sholat, tidak apa-apa, jangan diolok-olok. Jika sakit, tengoklah. Jika masuk angin, krokilah. Saya sampai ketawa kecil, campur tajuk pas baca kata krokilah. Maksudnya, ngerokin punggung orang yang seminggu lalu dianggap musuh negara, itu kan butuh trust dan kedekatan yang luar biasa. Anda menangkap esensi budayanya. Di kroki itu bukan cuma pengobatan tradisional, tapi wujud sentuhan kemanusiaan dan intimasi sosial tingkat tinggi. Pak A.R. ngajarin warganya buat ngelepas kacamata politik. Meskipun yang sakit itu ekstapol, ya sentuh punggungnya, kroki dia, perlakukan murni sebagai manusia. Pendekatan sosial mikro yang akhirnya menghancurkan benteng ideologi paling tebal ya. Dari yang ketakutan bakal dihabisi, malah nemuin oasis perlindungan dan kasih sayang di Muhammadiyah. Dan Dr. Nakamura ngasih legitimasi objektif dari luar. Beliau merangkum fenomena di kota gede ini dengan diksi puitis, bulan sabit muncul dari balik pohon beringin. Unsur kesantrian merekah menggantikan unsur sinkretisme yang disimbolkan sama pohon beringin itu. Menang tanpa konfrontasi fisik. Oke, kalau kita sintesiskan semua kepingan sejarah hari ini, apa sih makna fundamental dari jalan sunyi para kiai kita ini? Pelajaran paling esensialnya adalah ini bentuk deradikalisasi kultural yang paling otentik. Ngasih makan, nyembunyiin ekstapol, ngasih kerjaan, sampai ngajarin anak mereka ngaji tanpa paksaan. Ini bukti kedewasaan spiritual tingkat ma'rifat. Mereka sadar, membalas darah dengan darah cuma akan mindahin trauma ke generasi berikutnya. Menyabotase siklus dendam lintas generasi ya? Ini pengejauhan tahan sejati dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dakwah lewat hangatnya pelukan kemanusiaan, bukan lewat tebasan pedang penghakiman. Setuju. Memaafkan kelompok yang sebelumnya memusuhi dan menyakiti itu sama sekali bukan kelemahan, tapi puncak dari keberanian dan otoritas moral. Di saat negara dan masyarakat gampang banget ngebenci, ulama kita malah bersusah payah merawat kemanusiaan. Dan, ini ninggalin satu pemikiran provokatif di kepala saya. Apa tuh? Kalau di masa lalu yang penuh pertumpahan darah aja,
para kiai kita bisa duduk bareng dan ngerokin punggung tetangganya yang beda ideologi demi kemanusiaan? Kenapa kita di zaman sekarang gampang banget saling ngebenci, ngelakuin dehumanisasi, dan mutus silaturahmi cuma gara-gara beda pilihan politik atau ribut di media sosial? Itu tamparan keras yang sangat relevan buat kondisi masyarakat kita hari ini. Apakah kita terlalu sibuk menghukum daging busuk sampai lupa cara merawat manusianya? Sebuah perenungan yang dalam banget. Nah, sahabat podcast Dongeng, gimana nih pendapat kalian tentang kebesaran hati para kiai kita ini? Apakah narasi jalan sunyi ini ngubah cara Anda ngelihat polarisasi saat ini? Tulis pemikiran Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe agar nggak ketinggalan penelusuran mendalam kita selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.